Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Timotius Hartono, NIM 2130 1021 0001. Video ini saya buat untuk mata kuliah Sistem Chassis. Pada video ini saya akan membahas tentang sistem kemudi pada mobil. Apa yang dimaksud dengan sistem kemudi? Sistem kemudi adalah sistem yang membantu mengarahkan mobil sesuai dengan keinginan pengemudi dengan sudut derajat yang diinginkan dan radius yang dihasilkan. Untuk sistem kemudi ini sangat berperan penting dalam mengendalikan mobil saat dikemudikan. Berikutnya adalah tipe-tipe dari sistem kemudi. Ada dua tipe sistem kemudi. Yang pertama adalah kemudi tipe rack and pinion. Dan yang kedua adalah kemudi tipe recirculating valve. Kedua tipe ini berbeda di bagian pada bawahnya ini yang tersambung dengan roda. Untuk rack and pinion bentuknya seperti ini, batang seperti ini, dan untuk recirculating valve bentuknya seperti ini, disebut steering linkage. Jadi terdiri dari link-link atau untuk mengarahkan ke kiri dan ke kanan dari mobil. Jika untuk tipe pinion ini dia lebih ringkas dan praktis dan tidak terlalu gerakannya itu adalah pergeseran dari yang disebabkan oleh roda gigi, steering gear, dan di bagian shaft di sini ada gigi yang membutuhkan bagian steering gear di pada rack. Makanya mobil sekarang ini banyak yang menggunakan tipe pinion. Untuk steering mode recirculating valve ini banyak kita temui di mobil-mobil. Berikutnya adalah komponen dari sistem kemudi. Komponen dari sistem kemudi ini adalah yang pertama terdiri dari steering wheel atau roda kemudi yang ada pada bagian kabin mobil, di bagian dari mobil juga. Lalu lanjut ke bagian steering column di balik steering wheel ini. Lalu lanjut lagi di bagian shaft ini, intermediate shaft. Lalu ada pinion, lanjut ke bawah steer. Jika mobil ini dilengkapi dengan power steering pump, ini adalah power steering pump. Dan tabung power steering fluid reservoir. Biasanya ini menjadi satu bentuknya, pompa dengan tabung isi ulangnya. Untuk lebih detailnya seperti ini pada bagian steer, yang dimulai dari joint steer, joint penghubung ini, lalu ada steering shaft, diteruskan lagi ke bagian flexible coupling jika ada seperti flexible coupling. Berikutnya ada input shaft sebelum ketemu di bagian steer. Di input shaft ini akan steering gear. Sini kirinya akan menggerakkan gear yang ada di steer, makanya namanya pinion. Jadi bagian pinion di sini dan ini bagian ini. Yang berikutnya ada bagian flexible rubber. Jadi ini bentuknya fleksibel karena bisa disebut dengan boot. Fungsinya ini adalah
bagian dari ujung register ini antar ujung register ini sebelum ketemu di bagian registernya dibentuk di bagian putih ini. Ini bentuknya fleksibel jadi bisa mengikuti roda itu ke kiri dan ke kanan. Jika ini hilang boosternya seperti robek atau putus, kendor bagian klemnya, kuncinya ini dapat merusak bagian tekstil. Kenapa? Karena produk ini jika rusak dapat masuk bagian rack ini dapat memasukkan debu atau cipratan air saat kita mengatur hujan atau genangan air menjadi genangan air akibatkan terjadi gerakan rusak bagian register ini. Nanti sealnya itu cepat rusak. Lalu selanjutnya setelah itu bisa kita sebut juga menggunakan pilot, itu ada bagian pilot ini paling ujungnya dari bagian sistem kemudi sebelum ketemu di bagian. Setelah dari ini ada soket dan juga steering kenapa sambungan terakhirnya sebelum bertemu. Untuk model booster ini ada yang di hidrolik power steering juga. Ini ada tambahan. Jadi fungsinya hidrolik power steering ini adalah untuk membantu meringankan pengemudi untuk dalam mengoperasikan kendaraan. Jadi kalau mobil yang tanpa bantuan power steering itu ya biasanya kurang fleksibel untuk dikendarai. Bagi saat kita mengemudikan untuk parkir atau melewati jalanan sempit dengan kecepatan yang rendah. Jadi pompa ini akan memompa fluida yang akan dinaikkan tekanannya yang nanti akan membantu meringankan pergerakan dari register. Melewati dari fluid lens ini, yang sebelumnya ada di rotary control ini, akan bagian giginya akan terkena dari tekanan fluida tadi yang jadinya nanti setir ini akan mudah untuk kita putar. Berikutnya adalah model electric power steering. Jadi perbedaannya dengan hydraulic power steering itu ada di bagian sininya, yaitu ada motor power steering. Jadi ini bergerak secara elektrik dengan dikontrol oleh ECU-nya power steering itu sendiri. Dan ada torque sensor yang akan mensensor torsi yang diberikan pengemudi saat memutar setir. Jadi seberapa banyak kita memutar setir dan juga jalan yang dilalui akan dibaca oleh sensor, akan terhubung dengan bagian motor dan ECU-nya. Itu saja bedanya. Kelebihan dari electric power steering ini lebih ringan lagi ketimbang hydraulic power steering dalam pengoperasiannya dan juga memakan tempat yang tidak terlalu banyak di bagian ruang mesin, serta EPS ini lebih unggul juga. EPS ini itu tidak membebankan mesin, tidak membebankan mesin. Kenapa? Karena kalau seperti hydraulic power steering itu membutuhkan belt yang juga terhubung ke bagian puli mesin dan itu membebankan kinerja putaran mesin. Kalau electric power steering ini akan bekerjanya secara elektrik, jadi lebih ringan dalam penggunaannya.
Berikutnya adalah bagian dalaman dari rack steer. Jadi dalamnya rack steer itu seperti ini. Dalamnya rack steer itu yang pertama dari luarnya terlebih dahulu adalah rackbootnya ya, seperti tadi saya bilang, saya sebutkan tadi, saya jelaskan, yaitu bagian rackboot ini adalah penutup bagian backend ini sebelum masuk di bagian rack steer. Ini tujuannya untuk menutupi bagian ini dari debu dan juga air. Ini jika sampai rusak, rackbootnya dapat rusak bagian rack steer, dan ini biayanya akan jadi mahal jika sampai rusak, karena harus mengganti steer satu ini, langsung ganti baru, tidak bisa direparasi. Kalau misalkan untuk reparasi itu hanya untuk yang fluidanya bocor, itu masih bisa direparasi. Kalau yang sudah berkarat sampai lecet bagian tracknya ini, maka susah untuk direparasi dan harus dianjurkan untuk diganti baru. Lalu berikutnya ini di ujungnya ada end seal. Jadi ini seal yang bagian ujung pada steer. Dan ini juga. Lalu ada hydraulic piston. Ya, ini yang akan menentukan tekanan pada saat kita belok kanan atau belok kiri. Dan ini fluid lines-nya, jalur fluidanya. Lalu ada power steering hose, ini yang dari pompa steering. Lalu steering shaft yang sambungan menuju area steering wheel. Dan ini pinionnya, pinion gear yang akan gigi-gigi akan menggerakkan bagian rack. Dan yang jelas di bagian sini itu ada fluidanya yang dialiri dari power steering. Berikutnya adalah pemeliharaan dan perawatan sistem kemudi. Jadi untuk pemeliharaan sistem kemudi ini yang pertama adalah ketika roda berada dalam posisi lurus saat parkir, membiarkan posisi roda berbelok terlalu lama akan terus membebani pompa hidrolik pada satu bagian sisi mobil. Yang kedua adalah hindari putaran maksimal kemudi. Memutar kemudi hingga mentok dan mengeluarkan bunyi terlalu sering atau lama meningkatkan suhu dan merusak karet seal pada sistem hidrolik. Ini juga berlaku juga untuk sistem EPS ya, sistem kemudi yang model electric power steering. Jadi ini maksudnya itu saat kita memutar setir itu misalkan sudah sampai mentok, itu setidaknya diberikan jeda sedikit agar pompa atau motor electric power steering itu tidak bekerja terus-menerus terlalu memberi tekanan berlebih. Untuk kayak seperti pompa hidrolik itu, untuk yang tipe hidrolik power steering, jika kita terbiasa melakukan setir terus-menerus, ini dapat merusak bagian selangnya yang tersil pada jalur dari sistem hidrolik power steeringnya. Kalau yang model electric power steering itu lebih cenderung motor power steeringnya yang cepat rusak. Dan ini juga dijelaskan di cara berkendara di buku pedoman pemilik kendaraan. Oke, lanjut. Nomor 3, perhatikan tekanan angin ban. Ini tekanan angin pada ban akan membuat beban kerja power steering semakin besar. Baik power steering hidrolik maupun elektrik akan cepat rusak menghadapi kondisi seperti ini. Keempat, yaitu kurangi kecepatan saat melalui jalanan rusak. Apapun jenisnya, menerjang jalanan rusak dengan kecepatan tinggi dapat dengan mudah merusak banyak komponen. Dua di antaranya seperti adalah poros rack steer dan boot rack steer. Kelima adalah mengganti komponen yang sudah mencapai batas usia pakai. Pada umumnya, masa pakai komponen steering mencapai 5 tahun atau setelah menempuh jarak 100.000 km. Usia tersebut tentunya dapat lebih atau kurang sesuai dengan cara mengemudi dan perawatannya. Di akhir penggantian komponen, biasanya akan dilakukan tune-in atau FWA, front wheel alignment,
atau biasa kita sebut dengan spring. Jadi ini fungsinya untuk menyelaraskan roda pada kemudi. Biasanya ini untuk finishing setelah penggantian komponen pada area sistem kemudi. Keenam yaitu menghindari banjir. Pada power steering jenis elektrik motor listrik dipasang langsung pada as setir sejajar dengan as roda. Jika air sampai merendam motor listriknya, maka motor listrik bisa rusak sehingga motor listrik tersebut harus diganti karena tidak bisa diperbaiki. Nah, terjadinya konslet pada motor EPS-nya. Yang ketujuh, melakukan pergantian oli hidrolik secara berkala yang tipe untuk model yang hidrolik power steering. Pada power steering ini, oli hidrolik yang sudah lama tidak diganti akan kehilangan fleksibilitasnya dan menyebabkan pompa tidak bekerja dengan optimal. Jika dibiarkan, dapat menyebabkan kerusakan pada pompa setir. Masalah yang umum terjadi pada sistem kemudi. Seperti di gambar ini, yang pertama yaitu setir terasa berat saat diputar. Ini biasanya disebabkan oleh yang seperti saya bilang kebiasaan untuk memutar setir secara penuh, atau mungkin dari atau fluida dari steering itu yang banyak, itu dapat menyebabkan setir terasa berat. Kalau untuk efek itu biasanya cenderung kebiasaan tadi seperti di awal, memutar setir sementak terus menerus. Ya, jadi untuk yang efek ini misalkan rusak motornya biasanya akan muncul di lampu peringatan speedometer mobil. Dan kayak seperti pompa motor seperti ini, saya harganya lebih murah ketimbang dari yang model hidrolik power steering. Nah, yang hidrolik power steering ini, misalkan tadi saya jelaskan, misalkan berat tadi, itu biasanya sama kebiasaan dari memutar setir mentok secara terus-menerus yang menyebabkan seal pada tekanan selang tekanan di bagian bawah sini itu cepat rusak. Makanya akan terjadi rembesan oli. Jika olinya berkurang, ya jadinya setir akan terasa berat. Yang kedua adalah setir tidak langsung otomatis kembali ke posisi lurus setelah berbelok mutar balik. Jadi yang dimaksud ini adalah saat kita memutar balik jalan, itu harusnya setelah kita lepaskan, setelah kita ke posisi lurus itu, saat kita akan membalikannya itu nanti akan terbantu oleh efek caster pada mobil. Yang biasanya akan menjadikan mobil itu setirnya akan berbalik sendiri ke posisi hampir lurus. Nah, jika saat kita melakukan seperti itu, namun setir tidak langsung kembali ke posisi lurus, harus dibantu dengan tangan kita, itu berarti ada masalah di bagian joint setirnya. Joint setir ini fungsinya adalah sambungan antara bagian kolom setir ke bagian sak yang ada sistem kemudi. Jadi biasanya joint setirnya ini macet ya, makanya gerakan itu tidak jadi caster tadi itu tidak akan bekerja dengan baik karena joystick ini macet, jadi gerakannya lambat oleh joystick yang macet tadi. Yang ketiga yaitu terjadi rembesan oli power steering di bagian rack setirnya. Ini biasa sama yang seperti saya bilang, entah hasilnya udah umur makanya akan merembes oli, power steeringnya akan merembes, atau bisa cepat jadi merembes karena kebiasaan tadi memutar setir sampai mentok dibiarkan terus menerus. Yang keempat adalah pompa power steering berdengung. Pompa power steering berdengung ini biasanya karena yaitu kebocoran tadi yang menyebabkan karena kita teledor makanya akhirnya habis di bagian pompa power steering ini fluidanya,
Nah, karena habis ini bagian pompa poster ini jadi seperti lecet bagian dalamnya, makanya jadi berbunyi berdengung saat kita gunakan. Ya, jadi perlu diperhatikan juga untuk hidroid poster ini perlu diperhatikan cara membendakinya sederhana itu, dan juga pengecekan bagian pompa posternya dan juga melakukan penggantian oli power steering secara berkala, dan pengecekan pada mobil apabila yang mungkin untuk mobil yang sudah cukup berumur ini perlu diperhatikan juga bagian ini. Misalkan rembesan olinya bocornya deras, itu biasanya lebih cepat terlihat, karena misalkan parkir saja pun akan terlihat tetesan olinya di rem mobil itu parkir. Ringkasan ringkasan yang dapat saya berikan dari hasil presentasi saya, yaitu yang pertama, sistem kemudi adalah sistem yang membantu mengarahkan mobil sesuai dengan keinginan pengemudi dengan sudut derajat yang diinginkan dan radius yang dihasilkan. Kedua, ada dua tipe sistem kemudi, yaitu kemudi tipe rack and pinion dan kemudi tipe recirculating ball. Ketiga, model sistem kemudi saat ini ada dua, hydraulic power steering dan electric power steering. Keempat, mengemudikan mobil secara benar, memperhatikan tekanan angin ban, dan mengganti oli power steering secara berkala dapat membantu memperpanjang umur komponen sistem kemudi. Ya, saya harap presentasi saya tentang sistem kemudi ini dapat menjadikan penonton atau teman-teman semuanya dapat memperhatikan perawatan tentang sistem kemudi dan cara penggunaan benar dari kendaraan itu sendiri untuk membantu memperpanjang usia pakai komponen pada sistem kemudi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya atau penjelasan yang kurang jelas. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.